Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan ngebahas konsep jarak. Nah, kenapa kita masih ngebahas konsep? Karena ini hal yang paling penting dalam belajar dimensi 3. Kalau kalian bingung, maka kedepannya kalian akan kesulitan. Nah, konsep jarak di sini, misal ada titik A, ada garis BC. Jarak titik A ke garis BC. Seperti yang saya sudah katakan kemarin, jarak titik A ke garis BC adalah yang siku-siku. Jadi kalian tinggal tarik garis ke depan, misal ini titik M, maka jarak titik A ke BC adalah garis AM. Lalu kalau segitiganya bentuk seperti ini, misalnya ada A, B, C. Jarak titik A ke garis BC. Ini kalian gak usah bingung juga, sama seperti segitiga sebelumnya, jarak titik A ke garis BC adalah kalian tarik garis, dan ini akan siku-siku di sini, ini titik M. Maka jarak titik A ke garis BC adalah garis AM. Nah, pada dasarnya nanti kita akan belajar ada 4 bentuk segitiga yang akan sering kalian temukan. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ini seperti yang tadi, misalkan jarak A ke BC. Jarak A ke BC adalah yang siku-siku. Mana? Kalian gak usah garis ini siku-siku. Karena garis A, B ini udah siku-siku kan. Maka jarak A ke BC adalah garis AB. Lalu kalau pertanyaannya jarak titik B ke AC. Jarak titik B ke AC. Nah, ini baru dia akan lewat tengah sini. Bukan tengah sih. Punya lewat di mana titik di sini dia akan siku-siku. Misalkan M. Maka jarak titik B ke AC adalah garis BM. Terus misal jarak titik C ke AB. Nah, karena siku-siku di B, jarak titik C ke AB, maka dia ini udah siku-siku di sini. Maka jarak titik C ke AB adalah garis CB itu sendiri. Nah, bentuk segitiga kedua yang kalian akan sering temukan adalah segitiga sama sisi. Nah, ini semua ukurannya sama nih. Misalkan ini 6, 6, 6. Nah, jarak titik A ke garis BC. Nah, kalian tinggal tarik garis dari titik A ke garis BC yang siku-siku. Nah, karena AC dan AB ini adalah sama, maka pada saat dia siku-siku ini, dia akan membagi sisi yang ini itu sama besar. Maksudnya adalah ini 3, di sini 3. Kenapa? Karena jarak titik C ke B-nya ini 6. Dia akan membagi 2 sama besar. Nah, nanti misalkan ini M. Nah, nanti untuk mencari jarak titik A ke BC, itu adalah garis AM ini, kalian menggunakan Pitagoras saja. Jadi ini titik A, ini M, ini B. Nanti kalian sudah tahu nih MB-nya berapa, AB-nya berapa, sudah tahu. Nanti tinggal cari AM-nya ini. AM ini kan adalah jarak titik A ke BC. Nah, nanti begitu juga dengan jarak titik B ke AC. Ini hampir sama, bukan hampir sama, emang sama. Jarak titik B ke AC juga sama. Kita tarik garis. Nanti dia siku-siku di sini. Nah, karena AB sama BC-nya ini sama, maka pada saat titik B ini ditarik garis ke AC dan dia siku-siku, maka dia akan membagi 2 sama besar. Tadi misalnya ini ukurannya 8, yang ini 8, ini 8. Ini contoh aja. Maka dia akan di sini 4, di sini 4. Ini misalkan M. Nanti buat nyari BM ini kan yang ditanyakan, jarak titik B ke garis AC ini adalah garis si
BM itu juga sama, kita tinggal bikin segitiga lagi di sini. Ini M, ini B, ini misalkan A. Nanti kan MA-nya udah tahu, BA-nya udah tahu, nanti BM tinggal Pitagoras juga. Begitu juga dengan jarak titik C ke garis AB. Bentuk segitiga yang ketiga yang kalian akan sering temukan adalah segitiga sama kaki. Contoh misalkan di sini yang sama kakinya adalah AB sama BC. AC-nya ini berbeda. Contoh misalkan ukurannya ini 6, di sini 6, di sini berbeda kan, misalkan 4. Nah, biasanya yang pertama itu yang ditanya jarak titik B ke AC. Seperti sebelum-sebelumnya, jarak titik B ke AC tinggal tarik garis kan, tarik garis yang siku-siku. Nah, karena AB sama BC ini sama, maka pada saat ditarik garis dan dia siku-siku, misalkan di sini M, maka dia akan membagi si AC ini dua sama besar. Karena di sini 4, maka di sini 2, di sini 2. Sehingga nanti untuk mencari BM, kalian bikin segitiga siku-siku di M, ini B, ini misalkan C. Nanti MC ini udah tahu ukurannya berapa, BC udah tahu ukurannya berapa, nanti kamu tinggal nyari BM-nya pakai Pitagoras juga. Nah, yang akan sedikit berbeda adalah pada saat yang ditanya jarak titik A ke garis BC. Nah, kenapa ini akan berbeda? Karena ini yang sama adalah garis AB sama BC, sedangkan AC-nya ini berbeda. Tadi kan ini 6, sini 4. Nah, maka pada saat kamu tarik garis dari titik A ke garis BC dan dia siku-siku, dia nggak membagi si BC ini sama besar. Kalau di sini 6, di sini nggak 3, di sini nggak 3. Kita nggak tahu nih ukurannya berapa di sini. Nah, karena kita nggak tahu ukurannya berapa, maka Pitagoras ini nih, cara Pitagoras yang sebelumnya, ini nggak bisa digunakan. Karena kita nggak tahu di sini ukurannya berapa, di sini ukurannya berapa. Nah, ini akan sedikit berbeda. Nanti gimana cara nyarinya? Nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, untuk segitiga yang keempat adalah segitiga sembarang. Nah, biasanya kalau di IPS ini jarang ketemu soal seperti ini. Tapi kalau di IPA pasti bakal ketemu soal seperti ini. Misalkan ini titik A, ini B, ini C. Nah, misalkan jarak titik A ke garis BC. Nah, ini nanti akan rumit. Nah, ini jarak titik A ke BC, kita tarik garis kan, siku-siku. Dan ini juga nggak sama kan, maka ini nggak membagi dua sama besar. Nah, karena dia nggak membagi dua sama besar, nanti dia pengerjaannya ada hubungannya dengan aturan kosinus. Aturan kosinusnya masih ingat, kayak misalkan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali cos A. Misalkan ini sudutnya A. Atau kalau misalkan kita mau nyari B, ini mau nyari B nih, berarti B kuadrat sama dengan, ini kan B, sisi-sisi sampingnya C sama A, nanti samping-sampingnya dikuadratin, dikurang 2 kali samping, dikali sama sudut yang di depan. Ini kan B, sudut di depannya mana? Sudut B, maka cos B. Nanti untuk lebih lanjut akan dijelaskan di video berikutnya.